tidak hanya sekedar ajang silaturahmi, tidak hanya sekedar ajang ketemu, ketawa dan fun run yang seperti tadi disampaikan, tapi harapan kita ada koneksi yang terbangun di sini, ada ekosistem yang terbangun di sini. Karena sedikit banyak anak muda saat ini hidupnya gitu ya, tanda kutip digantungkan dengan yang namanya koneksi. Betul. Gitu. Saya pikir itu Tete juga setuju, Akang juga setuju, teman-teman juga setuju. Nah, di dalam Heart Rate ini kita ingin kembangkan koneksi multikultural itu sendiri. Halo Tribuners, kembali lagi di Berbincang dengan Tamu. Bersama aku Oktia Rani, terus juga kali ini aku nggak sendiri nih Tribuners. Ditemenin sama siapa Nam? Munib. Bang, kenapa kaku banget ya tiba-tiba ya? Oh ya, Bang ini sekantor nih udah pada tahu nih kalau misalkan lu tuh udah sering olahraga. Ceritain dong Bang dikit-dikit nih sebelum kita spill bintang tamu kita hari ini Bang. Ya sebenarnya gue milih buat lari karena pusing kerja. Curhat ya. Oke, langsung aja kita datangin buat Bang Munib hari ini. Ya. Tepuk tangannya buat Heart Rate. Iya, boleh kenalan dulu kali ya. Ini komunitasnya yang bener tuh namanya apa sih? Takutnya aku salah sebut nih. Untuk nama komunitasnya sendiri itu ya Heart Rate Run. Heart Rate Run. Oh. Perkenalan. Perkenalan dulu, Kalau enggak? untuk perkenalan, nama saya Daus. Indra, Nama saya Deas. nama saya Angga. Nama saya Titan. Nama saya Alfi. Dan yang terakhir nama saya Akbar. Bar. Selamat datang di Tribun News Bogor. Anyway, ini anggotanya memang segini aja atau memang banyak banget sih anggota dari Heart Run ini? Sebenarnya kalau dari anggota intinya itu ya adalah kisaran 15 mungkin sampai 15 sampai 20 orang lah. Karena kan kita emang base-nya itu dari tongkrongan kan. Kayak gitu. Nah, cuman kalau untuk anggota yang umumnya itu sekarang udah di 140 membersnya. 140 dan akan terus bertambah. Iya. Itu dari mana aja tuh anggotanya? Bogor aja kah atau dari Enggak. nasional atau seperti apa tuh? Enggak, kebetulan terakhir itu dari Kenya ya. Betul. Bener aja. Seriusan ini? Kebetulan tuh ada juga kok dari ya Cibinong gitu-gitu, dari Citerep sampai bahkan dari Puncak sekalipun gitu ada kok. Kayak gitu-gitu. Bahkan terakhir kemarin itu pas waktu kita buat acara itu ada yang dari Jawa sendiri datang. Dari Jawa? Dari Jawa Ke Bogor? ke Bogor. Luar biasa ya Bang ya? Berarti- Jauh-jauh ya? Ya bisa jadi se-Indonesia lah. Berarti kurang lebih kurang dari 1.000 lah berarti ya. Kurang. Masih kurang. Masih kurang tapi akan mencapai 1.000 ya. Amin. Anyway, namanya itu kan Heart Rate Run. Ya nggak sih? Detak jantung. Iya, ada artinya nggak sih, filosofisnya tuh apa sih, kenapa namanya itu? Sederhana aja teh, sederhana aja Kang. Kalau misalnya lari, kita yang muda ini kan kakinya mah pasti kuat teh. Gitu, pasti kuat Kang. Cuma napas kita yang nggak kuat Kang. Iya. Makanya kita kasih nama The Heart Rate itu. Gitu. Oh, ini diciptakan, dibentuk kapan ini? Untuk dibentuknya sih kayaknya di pertengahan Januari kemarin. Oh, baru ya berarti ya? Baru banget. Oh, oke, Gitu. Baru banget. Jadi awal terbentuknya itu sebenarnya dari kumpul-kumpul aja teh, Kang. Dari teman-teman kita, teman-teman perkumpulan dari masa ada yang satu SMA, ada yang satu perkuliahan, ada yang satu kantor gitu ya. Oh, iya benar. Kebetulan Beda-beda ya, nggak betul. ngerti ya. Iseng-iseng untuk mengisi waktu luang gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan segala macam. Teman-teman bikin kegiatan lah lari malam ini. Awalnya hanya 7 orang, gak nyampe 10 ya? 7 orang. Itu pertemuan pertama tuh, 7 orang itu. Kemudian di-share di media sosial mereka masing-masing. Pertemuan kedua banyak yang nanya, itu acaranya minggu depan ada lagi nggak? Itu kapan lagi? Seru deh lari malam-malam gitu.
gaya lari kalian kok keren sih. Gitu, akhirnya. Nah, berarti dari situ jelasin dulu heart rate run ini maksudnya apa sih yang jadi karakternya gitu loh. Karakter dari kita sebenarnya itu terbentuk dengan sendirinya gitu ya, nggak ada yang kita konsepkan. Sebenarnya nggak ada yang kita konsepkan pengen seperti apa gitu, tapi biasanya ketika kita berlari itu kita menggunakan cotton. Baju cotton gitu. Kenapa cotton? Karena pada saat bekerja pakaian kita pakai pakaian cotton gitu teh. Jadi pas mau lari ya udah pakai ini aja gitu, pakai ini. Ya saat itu dipakai ya Mas Arif ya. Ini menarik banget. Sebelum ngebahas kenapa pakainya cotton, aku mau tanya soal kenapa harus lari, kenapa nggak basket, kenapa nggak main sepak bola, kenapa harus memilih lari? Kan olahraga apapun pakai cotton juga bisa kan. Nah, apa sih kira-kira? Apakah ya emang ya jawab sendiri. Apa nih? Panjang pertanyaannya. Kenapa lari ya? Kenapa lari? Olahraga? Kebetulan dari internalnya dari anak-anak juga. Sebelumnya emang udah ada latihan lari, Mas. Oh iya. Kita lari di pagi, berhubung ada beberapa internal kita tuh yang emang di hari Sabtu, biasanya kan kita lari Sabtu pagi ya. Nah, di hari Sabtu ini mereka masih kerja. Gimana kita biar bisa bareng-bareng, kita tentuin waktu, makanya terjadinya di malam hari. Oh iya. Kenapa lari? Karena ya menurut saya pribadi, semua orang bisa lari deh. Iya. Biarpun nggak lari, mereka bisa jalan. Dan di kita tuh nggak ada yang namanya kita harus push mereka untuk lari, nggak ada. Yang penting kita fun, kita seru-seruan, kita kenalan sana sini, nambah circle lagi, nambah link lah kayak gitu. Karena menurut gue gitu ya. Boleh gue lu? Boleh banget. Boleh kan? Ya kayak menurut gue tuh di saat ini yang paling penting tuh koneksi gak sih? Gitu. Jadi relasi koneksi. iya, sebenarnya nih si heart rate ini juga dari beberapa anak-anak yang emang hobinya tuh sama. Ada dari skate, dari basket. Ya olahraga lah kurang. Iya, olahraga, musik pun ada. Jadi mereka tuh ngelihat kita itu mungkin sesimpel itu ya lari. Dia bisa pakai menggunakan baju yang dia suka. Saat dia main atau ngedate itu bisa dipakai lari. Dan di mix and match-nya dengan keren. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terima nggak kalau kalian ini bisa disebut pelari skena? Asik. Kalau dari penampilannya sih iya ya. Iya. Takut itu sih. Berarti kan tadi pertanyaan gua terima nggak? Berarti nggak terima. Sebenarnya nggak apa-apa. Terima aja karena kita nggak bisa. Iya kan? Gak bisa memandang apa ya, gak bisa ngelihat mandang kita pelari skena atau apapun itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyaman pakai cotton untuk lari ya nggak apa-apa. Ya itu mah penilaian orang aja lah. Betul. Tapi ada ini nggak sih kalau misalkan lari nih harus ada berapa jaraknya gitu-gitu nggak ada nggak sih? Bapak Daus mau jawab apa saya? Lu aja. Sebenarnya kalau lari di kita itu balik lagi, kita nggak pernah maksain mereka untuk lari. Kalau yang nggak kuat, Ya, kalau jalan silakan. silakan. Tinggal nanti kasihan kalau nggak lari. Kita kan ada sweeper yang bisa ngejemput kalau misalnya mereka nggak kuat atau kayak gimana, kayak gitu. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Betul. Itu yang paling utama di kita. Maksudnya bukan paling utama. Kita selalu melihat yang ke belakang. Ya aware lah gitu ya. Aware sama banget yang, karena iya. resikonya besar, Mas. Gitu kan. Kayak kemarin kita event ada yang sampai kram. Cedera ya. Itu tuh ya lumayan panik lah. Iya. Ke distract juga buat yang lainnya. Kenapa nih? Takutnya bukan kram kan atau kayak cedera lain itu kan bahaya ya. Ya misalkan ACL lah gitu ya. Kayak gitu-gitu. Makanya kita selalu perhatiin, lihat yang belakang. Kayak gitu. Keren juga sih. Berarti emang mengusung fun run banget kalau Fun run. Dan kalau untuk jarak sebenarnya jarak tuh kita kalau easy run ya. Easy run itu ya kayak 5 kilo juga udah cukup. 3-5 juga cukup. 3-5 semampunya kalian aja gitu. Betul, semampunya karena proses kecil itu tetaplah proses. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman di sini proses ingin sehatnya kecil-kecilan dulu. Kalau kata Sal Priadi kan kecil-kecilan dulu gitu ya. Kecil dulu. Makanya boleh aja masnya. gitu. Anyway, tapi bedanya kalian dengan komunitas lari kan udah banyak ya. Iya. Nah, bedanya apa sih dari kalian ini? Apa sih yang menariknya dari heart
run. Bener nggak? Heart rate. Heart rate run. Sorry, Kalau- nggak ada runnya tuh. Makanya. Kalau run ya ini Ini dari dapat infonya ada run yang nggak ada ya? heart rate aja. Instagramnya. Kalau Tapi nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. Ujung-ujungnya Siap, lari juga. Sebenarnya kalau kalau ditanya apa yang membedakan mungkin dari secara movementnya ya, gitu. Jadi misal gini, kalau dari gue pribadi, gue tuh nggak tahu gue sama sekali nggak tahu movement dari beberapa komunitas lain gitu loh. Ya gue tahu mereka ya movementnya sekedar lari aja gitu. Ya fine gitu, nggak masalah. Tapi kalau apa yang membedakan mungkin ditambahnya dengan sustainability. Kalau di kita tuh Pembedanya itu ya. itu kayak daur ulang lah gitu. Misalkan kayak ada pakaian tertentu yang udah nggak bisa dipakai apa segala macem, ternyata tuh masih sebenarnya tuh masih bisa, tapi sablonannya tuh udah hancur segala macem. Iya, gimana caranya biar mengurangi limbah pakaian gitu kan, akhirnya ditimpa sablon ulang. Nah dari situ tuh kita kayak ngebuat satu tempat setelah lari atau gimana mungkin nanti itunya ke depannya itu kita adakan live print sablon gitu-gitu untuk teman-teman yang lain. Jadi mereka datang bawa baju bekasnya segala macem, mereka timpa dengan sablon yang baru. Ngejahit juga bisa aja sih. Ngejahit bisa, ada mesin brother ya kalau di sana. Gitu. Dari yang dijelasin tadi tuh kayak mematahkan bahwa kalau lari tuh harus pakai barang stigma yang kayak harus barang mahal, sepatu sampai dari ujung Harus kaki sampai kenceng ujung. gitu. Iya. Iya. Itu berarti harus mematahkan itu banget ya. Oh iya harus. Kenapa tuh? Karena apa ya? Nggak bisa sebenarnya kalau kita lihat secara lurusnya deh gitu, itu nggak bisa jadi suatu paksaan juga sih. Lari itu harus pakai pakaian yang mahal segala macam gitu. Ya udah, yang penting selama apapun yang dipakai itu sesuai dan nyaman dan bisa melindungi gitu, ya go. Apa sih definisi gaya hidup sehat menurut Heart Rate? Gantian mungkin? Oh iya, boleh. Di belakang. Iya, Kang, Teh, mungkin sedikit recall pertanyaan yang tadi ya, menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya apa bedanya Heart Rate dengan komunitas lain gitu ya? Kalau misalnya komunitas lari mungkin sudah banyak, apalagi Bogor sebagai kotanya para pelari gitu ya. Terus ditambah lagi ombak dari olahraga lari ini juga lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya gitu. Komunitas lari pasti banyak gitu yang tumbuh. Tapi apa yang mau kita berikan kepada membership kita itu bukan hanya sekedar larinya saja, karena kalau misalnya lari pasti dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, sendiri pun bisa gitu. Yang ingin kita guide dan kembangkan di dalam Heart Rate ini sendiri adalah koneksi multikultural ya. Betul. Karena kita sendiri ini kan awalnya itu event pertama kita itu dari yang 7 orang itu tuh sebenarnya nggak dari satu kultur aja gitu. Ada dari teman-teman musisi, ada yang bekerjanya di industri kreatif di bidang desain, ada yang bekerja di pemerintahan, di instansi pemerintahan gitu segala macam. Nah, ekosistem multikultural inilah yang ingin kita kembangkan gitu Teh. Jadi di mana di dalam Heart Rate ini sendiri tidak hanya sekedar ajang silaturahmi, tidak hanya sekedar ajang ketemu, ketawa dan fun run yang seperti tadi disampaikan, tapi harapan kita ada koneksi yang terbangun di sini, ada ekosistem yang terbangun di sini. Karena sedikit banyak anak muda saat ini hidupnya gitu ya, tanda kutip digantungkan dengan yang namanya koneksi. Gitu. Saya pikir itu Tete juga setuju, Akang juga setuju, teman-teman juga setuju. Nah, di dalam Heart Rate ini kita ingin kembangkan koneksi multikultural itu sendiri gitu. Karena ada teman-teman yang bergerak di bidang brand pakaian segala macam gitu, F&B itu kita inginkan itu terbentuk di dalam komunitas ini. Dan yang membuat kita berkembang sampai sebesar gak sebesar sih sampai punya membership ratusan dalam waktu 4 minggu itu adalah ya koneksi multikultural ini gitu. Dari event ke event kita total berdiri baru 4 minggu kurang lebih baru 4 minggu, tapi dari 7 orang tiba-tiba ada 100-an lebih gitu ya. Oke, itu
Pencapaian lah itu, nggak expect karena ekosistem multikultural itu sendiri. Jadi dari event ke satu ke event kedua itu, besok bikin lagi ya, gitu. Gue support ini deh, gitu. Besok minggu ketiga bikin lagi ya, aku support ini deh, gitu. Aku cuma punya 2 kaos nih, aku cuma punya artikel ini, boleh nggak? Gitu. Alhamdulillahnya, ya itu kita terima, kita bangun sama-sama gitu. Ini kan ngomongin event, sebenarnya event apa sih kalian, kegiatan apa sih yang kalian lakukan gitu? Event kayak kemarin kan? Iya gitu. Karena yang kita jual adalah sustainability dan multikultural tadi gitu ya. Di kurang lebih karena kegiatan minggu ketiga kita kali ya. Karena di minggu pertama kita 7 orang, minggu kedua puluhan orang, minggu ketiga hampir 40 orang, hampir 50 orang gitu. Akhirnya di kemarin hari Jumat gitu ya, kita coba deh kita manfaatkan ombak ini gitu. Kita bikin sesuatu deh untuk entertain teman-teman yang mau gabung gitu. Habis itu kita buat acara kecil-kecilan di situ bareng Kopi Nako karena kebetulan olahraga kah, musik kah, atau seperti apa? Olahraga lari, tetap lari after work gitu. Eventnya itu kita gabungkan antara musik, olahraga dan campaign sustainability tadi gitu. Nah, kurang lebih itu kemarin kita hampir 100 orang yang hadir. 100 orang. Terus setelah acara membership kita menambah di atas 100 menuju 200 mungkin saat ini gitu ya. Dan akan terus berkembang semoga minggu depan. Kemudian apa aja yang kita lakukan di sana ya ekosistem multikultural tadi itu terbentuk gitu. Kebetulan kita disupport oleh beberapa rekan-rekan yang bekerja di Daur Baur Micro Factory gitu. Terus juga kita disupport oleh brand-brand lokal yang ternyata membership kita ada di sana gitu. Ada Gears, ada HLWN, ada More Miles gitu, Fun, Chemistry, di mana nama-nama ini adalah nama-nama brand-brand industri kreatif yang memang sudah aktif dari dulu gitu ya. Dan kita ingin kedepannya tidak hanya brand-brand di Bogor saja gitu, tapi brand-brand di luar Bogor atau seperti yang tadi Mas Daus bilang gitu, ada kemarin tiba-tiba dari ratusan orang yang datang itu ada 1 orang dari Jawa datang ke kita, Mas saya mau ikutan acaranya di sini bener gitu. Itu taunya dari media sosial kalian atau dari mana? Iya, Mungkin kebanyakan sih dari media sosial. Karena yang mencangkup luar itu semua kan media sosial mungkin ya gitu. Media sosialnya apa? Instagram kita di heartrate. @heartrate.run. Kalau misalkan Tribuners mau gabung nih bisa ya lewat media sosial kan? Boleh Atau banget. Banget ya berarti ya. Nanti DM aja. Pasti dibalas kok sama saya. Syaratnya buat gabung di komunitasnya apa sih? Syaratnya Datang aja. Cuman emang kita ada dress code. Ya. Dress code-nya itu kenapa dress code? Karena ini kan emang kita lagi mau up curtain-nya ini gitu. Dan black. Karena kebanyakan cowok kan yang lari ini. Jadi semua all black gitu, pakai bajunya black pokoknya. Mau cotton, mau jersey segala macam, yang penting hitam deh gitu aja. Itu doang sih syaratnya, yang lainnya bebas. Kayaknya nggak mungkin juga kalau orang nggak punya baju hitam ya. Nggak mungkin karena Iya kan? hampir iya. Kayak cowok tuh di lemari pasti ada baju hitam. Pasti ada. Gue juga termasuk banyak. Cewek pun juga Iya, sih. Gue iya. putih aja cuma 1. Nah itu Kalau itu banyak. Ya, berarti yang gue tangkap terlepas kalian olahraga lari nih, komunitas lari gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang emang mengasihkan gitu ya. Dan itu kan kegiatan tersebut bisa jadi sebagai apa ya, daya tarik pembeda gitu kan. Jadi gua kalau cuma lari doang kayaknya ya lari aja gitu. Cuman kalau ada kayak hiburan-hiburan tadi lah, sustain tadi kan, kayaknya itu ada daya tarik sendiri gitu. Jadi lebih seru gitu maksudnya. Betul, Jadi lebih ya berwarna lah walaupun bajunya hitam ya kan. Iya juga ya. Tapi ada nih misalkan orang-orang yang emang mager buat gerak, apa boro-boro misalkan lari, orang jalan aja mager. Gimana sih cara kalian untuk Memotivasi. memberikan
motivasi. Samperin aja ke rumahnya. Samperin kita ketuk. Samperin ke rumahnya. ini juga ya. Nggak usah diketok, masuk aja kamarnya. Todong aja udah langsung buru gitu. Oke, baru bangun kan semuanya. Sederhana aja teh, sederhana teh. Lari sama kita mah fotonya pasti bagus-bagus banget. Bisa kasih makan sosial media. Bisa kasih makan sosial media. Itu sebuah motivasi ringan gitu ya buat anak-anak muda gitu. Mark Zuckerberg seneng tuh. Larinya 1 kilo aja tapi fotonya 5, 20 gitu. Penting keren aja. Nah, Kalau lumayan. nggak Ini free lagi ya. Ini terus terang ya, foto-foto tuh dari kita tuh free. Kemarin untuk event kemarin itu ada 1000 foto. Baru tadi saya upload dan baru dibagikan ke teman-teman. Gratis itu ya, gratis. Gratis, nggak ada. Kita nggak minta apapun. Lumayan, soalnya kalau foto-foto di sini di KRB lah, taruh. Oh ya. Karena kan emang itu jobnya mereka ya. Iya. Kalau di kita emang Ya memang nggak bagian ada dari sih kita gitu. lah. Kita nggak ada, makanya Kolektif lah. kita bilang internal kita tuh kayak gua nggak mau ada pungut biaya apapun deh. Iya. Kalaupun ada ya paling yang udah yang ini aja buat Internalnya mereka. aja. Gua nggak kayak kita nggak mau dari membership aja gitu yang harus support ke atasnya saya Iya. nggak mau gitu. Donate juga enggak ya. Betul. Nah, Nah, itulah Sama aja. itulah teh manfaat dari koneksi multikultural tadi gitu. Jadi teman-teman yang mau gabung gitu ya nggak usah ragu-ragu dan nggak usah sungkan-sungkan. Cukup pertama follow akun @heartrate.run gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa pantau aktivitas apa kita ke depannya. Iya, Yang pasti seminggu sekali itu ada. Buat tahu aktivitasnya follow IG-nya. Follow IG-nya. Habis itu Seminggu sekali pasti ada. seminggu sekali pasti ada. Terus minta gabung WhatsApp grup nanti aku kasih link. Nah, karena ekosistem yang dibangun tadi adalah ekosistem multikultural itu, jadi teman-teman tidak dibebankan atau dipungut biaya sepeser pun gitu. Jadi Oke. datang, lari, senang-senang, happy bareng. Aku penasaran sama media sosialnya. Akan kita isi konten-konten teh karena media sosialnya juga masih ada batch new gitu. Oh iya, Karena ini sudah itu, ramai sekali ya iya. yang kemarin ya. Ini event yang kemarin kah? Betul. Ini kalau Tribuners penasaran langsung aja DM dan follow Instagramnya ya. Iya. Betul. Luar biasa sekali. Tapi ya kalau misalkan lari tuh ada kayak peraturan khusus gak sih? Kalau misalkan biar nggak cedera lah, biar apalah, mungkin bisa berbagi informasi ke Tribuners. Balik lagi ya, kalau di kita kan sebenarnya no rules ya gitu. Kayak ya udah lari-lari aja. Yang kita perhatiin tuh cuma satu. Dari awal kita ngebentuk ini gitu. Yang nggak bisa lari, yang baru mau belajar lari, jangan dipaksain. Intinya itu. Karena balik lagi ya, kalau emang dia emang mau untuk belajar lari, dia bakal latihan terus. Iya. Dan di next event dia bakal nunjukin, bang gue udah bisa lari. Iya. Gitu kan. Karena banyak beberapa yang awal-awal tuh kayak dia mau ikut tapi dia kayak ngomong, bang gue nggak bisa lari, kata dia. Ya lu jalan, banyak kok yang masih jalan. Intinya jangan maksain, makanya gitu. Segala sesuatu yang dipaksakan kan bakal jadi something yang salah gitu lah ya, gitu. Terus sama satu lagi sebenarnya gue di lari itu karena ya udah sakit hati kali ya. Biasa orang gitu kan? Iya, karena kan banyak kan pelarian orang yang abis putus cinta atau kayak gimana tuh pasti lari gitu. Dan bener ya, maksudnya ya pelariannya kesehat sih Iya. gitu. Bagus gitu daripada pelariannya harus melenceng ke dunia-dunia itu kan ya enggak gitu. Tapi emang penelitian psikologisnya emang ada kalau Benar, terapi itu. Ya. Betul, Jadi betul. misalkan ya istilahnya punya masalah terus lu dipakai buat lari nih. Itu bener-bener ini, Hilang. bro. Hilang. Ya, dan lu refleksasi lagi. Betul. Itu ngaruh banget. Makanya kan running is therapy itu ya. Ah, itu dia. Itu Oh, benar. iya. Iya lagi. Udah live ya. Udah live ya. Aduh. Iya. Tapi balik lagi, campaign sustainability ini yang ingin kita bawa gitu teh. Karena kita sebagai anak muda juga harus paham dan mengambil peran. Karena kita sadari udah banyak artikel di luar bahwa anak muda sendiri inilah yang menyumbang limbah pakaian paling banyak gitu ya. Nah, makanya kita buat heart rate ini lari dengan cotton karena ya kita tidak perlu menambah limbah pakaian lagi, cukup pakai pakaian yang ada aja gitu. Terus juga kita juga anak muda ingin mematahkan stigma bahwa lari itu mahal, ini apa segala macam, enggak. Kita pakai lari sepatu
adanya itu ya silakan, tapi sesuaikan sepatu ini jangan pakai lari kenceng-kenceng ya, nanti kamu lecet segala Dan yang macam. jadi tanda kutip jangan beda-bedain. Betul. Kalau lu mau Betul. outfit silakan. Betul, Kalau lu silakan. mau apa aja, ya silakan. Betul, Dan betul. itu jangan sampai jadi ya apa ya? Iya, jadi Betul. suatu gap yang jadi ini kan, pecah lah. Betul. Itu kan dari situ pasti bahaya tuh buat Betul. circle. Nah, ekosistem multikultural yang dibangun ini sendiri akhirnya membentuk tanda kutip B2B di dalamnya gitu. Jadi ya udah di sini aja pakai produk kita aja nih segala macam. Ini pakai produk yang ini aja, untuk kakinya aman kok, untuk soal biayanya apa segala macam gak usah dihiraukan lah. Yang penting kita sehat bareng-bareng, seru-seruan bareng-bareng gitu. Tapi bener sih, ini kita ngelihat ada satu perempuan di tengah-tengah nih yang paling cantik sendiri. Teteh. Dua-duanya. Ini motivasi untuk ikut dari komunitasnya apa sih Teh? Bukan motivasi sih, emang pribadi. Aku temannya banyakan cowok ya. Jadi kebawa hobinya mereka apa, jadi aku juga kedorong gitu lah. Walaupun emang kadang aku suka di belakang sendiri, kan mereka kan kakinya panjang-panjang ya kalau cowok ya. aku kecil kan. Cuman aku nggak menjadi masalah kalau di belakang, karena mereka pun juga pasti lihat aku yang di belakang. Titan masih di belakang nih, tungguin. Siap bisa si sweepers ke belakang jemput aku kayak gitu. Berarti ini komunitasnya juga nggak ngelihat gender gitu ya? Enggak. Makanya Tapi kan perempuannya ada banyak atau? awalnya aku cuman satu. Terus akhirnya nambah lagi satu jadi 2. Sekarang kemarin yang event Satu, dua, tiga ya nambah. jadinya. Enggak, jadi berapa? Bertujuh kemarin. 7. Lumayan. Berarti welcome ya buat Welcome perempuan buat Welcome drink. Cuman dari mereka teman-teman cewek yang baru aku kenal kemarin, mereka lebih ke aku kalau lari nggak ada temennya Kak, aku seneng nih kalau ada temennya. mau dong ikut lagi Kak gitu. Ikut aja, malah seru banget loh kita sama teman-teman cowok juga kan. nggak ada gap cewek-cewek sendiri, cowok-cowok sendiri, enggak. Kita semua berbaur, aku pun juga sama ngerangkul cewek-ceweknya itu untuk bareng-bareng sama yang lain. Emang cowok-cowoknya mukanya pada kayak bandit sih, Mas. Aduh. Tapi enggak kok, kita baik hati ya. Kita baik hati. Kita Cewek di belakang biasa. dijagain sama kita. Jujur banget lagi Bang Daus. Enggak ya, aman ya. Aman dong, aman Yang banget. penting have fun sih kalau lari tuh. Harus happy, jangan kepacu karena pengen diet atau gimana ya sebenarnya. Yang penting lu lari tuh harus sesuai mood lu, dengerin lagunya tuh ya juga yang Bantu. Playlist. ya Pakai bener tadi speaker running juga is ada therapy. tuh. Iya, benar. Iya, JBL gedein. Iya, juga ya. Oke, nah pertanyaan terakhir, untuk kedepannya akan seperti apa heart rate Harapannya. ini? Oke, kalau harapan kedepannya akan seperti apa sih? Ya udah pasti ingin membesarkan, udah pasti. Tapi dengan langkah yang pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Pelan, slow but sure. Iya. Gitu, santai aja, nggak usah terburu-buru banget. Masih banyak kok teman-teman yang bisa yang bisa kita tanda kutip manfaatkan untuk hal baik ya. Kita ajak kerjasama dan lain-lain untuk membesarkan satu sama lain. Kita ajak komunitas-komunitas lain juga ikut membaur segala macam gitu. Jadi ya tetap akan kedepannya akan mencoba terus jadi lebih besar, tumbuh besar dengan santai. Ada lagi? Lagi tambahan? Punya harapan asik. Harapan ke seperti depannya apa? ya makin rame itu udah pasti ya, gitu ya, makanya makin rame. Terus banyak yang nanya-nanya juga di DM ya, Bang mau lari tapi nggak punya sepatu lari gitu kan, pakai aja yang ada. Yang nyeker juga ada, Bro. Makanya Iya. barefoot tuh udah banyak Iya, sekarang kan. barefoot. Iya. Makanya kalau misalnya emang sebenarnya kan sepatu lari tuh fungsinya kan nanti juga bakal tahu Iya, gitu kan, kenyamanan, kedepannya gitu. kayak gimana. Sebenarnya kalau untuk belajar pakai sepatu apa aja gitu. Saya juga dulu belajar lari pakai sepatu basket, Mas. Diketawain. Berat segala macam gitu kan. Ternyata pakai sepatu emang yang khusus lari tuh emang senyaman ini. Iya benar. Nggak Gua cedera setuju. atau apa gitu.
Dan kan yang bikin mahal itu brand sebenarnya, ya kan. Banyak kok lokal-lokalan sekarang yang oke. Gue juga sepatu lari pertama gue ada tuh brand dekat IPB tuh. Apa tuh? Yang temanya skate ya ada. Ya tahu ya oke. Geoff. Ya. Itu gue beli kan Pego kalau nggak salah. Itu sepatu lari gue ya kalau dibandingkan sama sepatu lari gue yang iyalah lokal juga sih sepatu gua. Itu beda banget nyamannya karena emang peruntukan ini kan. Peruntukannya, betul. Kan ada Itu pas awal tapi. yang mana? Itu pas pakai awal. Yang Pego. Iya, awal. Sekarang tanyalah sepatunya apa. Delel aja katanya. Sekarang sepatu delel aja. Iya Pak, dokmar ya. Cetak. Oke dokmar. Iya itu sih. Jadi nggak usah ada yang bukan nggak usah. Udah lari aja. Iya. Nggak. Kita pun nggak. Dia udah don't care dengan lu pakai apa. Nggak usah memusingkan. Lari aja dulu. Jadi intinya tuh jangan lihat yang udah ada di sana, gitu loh. Mungkin kan banyak orang yang, wah ini orangnya gini. Sebenarnya dari kita sendiri juga yang lain-lain. Gue seneng tahu ada orang-orang baru gitu. Udah lari aja, kita fun kok. Bukan untuk jadi atlet kan? Iya nggak? Menjadi habit baik aja. Iya betul. Biar habit yang gue pun merasakan ya mas ya. Awal gue lari itu, gue ngerasa kayak, gue nyesel loh berolahraga sekarang. Nah itu dia. Itu penyesalan gue tuh. Ya kan? Iya. Penyesalannya di saat gue lari ngelihat teman-teman gue yang udah mulai lari, kok dia dulu kita bilang dia ngerokok ya aktif segala macem, dia kuat gitu. Kok gue enggak ya gitu. Kenapa nih? Aduh gue salah nih, latihan baru sekarang gitu. Oh ya koreksi ya. Koreksi diri. Pada akhirnya kita kayak lebih aware sama diri sendiri. Benar. Biasanya bangun tidur pagi karena besok mau lari, gue jam segini harus tidur. Besok gue harus segar. Gue harus bisa nih. Dulu musuh gue kalau SSI itu Jembatan Otista. Nggak betul. Tanjak kan. Itu musuh pertama saya mas. Di lari ya. Kayak ini gue bisa nggak ya gitu. Akhirnya maksain bisa. Terus sampai teman-teman yang lain pun olahraga nih, si paling olahraga segala macam. Akhirnya kita buktiin. Akhirnya mereka justru sekarang yang ikut sama kita. Kecebur juga akhirnya apa gitu. Apa sih namanya? Ya sederhananya ketularan lah. Iya. Sebenarnya kalau dibilang poser, kita poser sih. Kita poser asli. Enggak munafik ya. Enggak munafik, kita poser, kita FOMO gitu kan. Tapi untuk hal yang baik. Iya, gitu. Enggak apa-apa. Selagi hal yang baik, maksudnya Bagus apapun dong FOMO, apapun FOMO, selagi itu baik, why not gitu kan. Iya, makanya gue dibilang gitu sama atau mungkin orang lain ya poser FOMO gitu. Ya iya emang. Gue juga pernah dibilang gitu tuh. Lu lari FOMO ya? Kata gue. Lah, FOMO gue baik kok gitu. Iya. Ini kayaknya yang nggak baik lu dah. Bukan kita yang ngomong. Masa yang ngomong ya. Dia kan gue ngomong sama teman gue. Boleh disebutkan apa-apa. Iya jadi kayak ya itu kan buat kesehatan kalian juga kayak gitu. Self love lah istilahnya. Betul. Agak seru banget ya Bang hari ini. Kayaknya waktunya kita buat lari ya. Iya. Boleh. Kayak ini udah malam ini nih. Malam ini kita lari nih. Lari dari tempat kerja nih kayaknya. Waduh. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Semoga lebih besar lagi komunitasnya. Sukses selalu. Thank you. Oke, Tribuners, itu saja diskusi kita hari ini. Betul. Sampai berjumpa di episode selanjutnya hanya di Bertamu Berbincang bareng tamu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.